Panggilan dan tujuan hidup. Belajar dari kehidupan Steve Jobs. Ada banyak orang merasa terjebak dan tidak mengetahui apa panggilan dan tujuan hidupnya, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Akibatnya, banyak orang berjalan di tempat dan menunggu Tuhan panggil pulang tanpa berbuat sesuatu. Panggilan dan tujuan hidup tidak selalu bisa kita temukan dengan mudah. Diperlukan proses panjang dan kerja keras untuk bisa menggali hal-hal yang benar-benar ingin kita lakukan. Bahkan tidak sedikit orang yang menghabiskan separuh atau lebih waktu hidupnya sampai ia menemukan apa yang menjadi panggilan batinnya yang terdalam. Ahli manajemen mengajarkan kepada kita tentang pentingnya perencanaan hidup. Tentukan tujuan Anda sendiri. Putuskan Anda ingin jadi apa. Dan apa yang ingin Anda lakukan 1 tahun dari sekarang. 5 tahun dari sekarang. 10 tahun dari sekarang. Dan jalankan rencana itu dengan tekun. Bahkan ada yang mengajarkan agar kita membuat rencana kita ini sampai jadwal kita sehari-hari. Sehingga hal yang kita lakukan hari itu akan berkaitan dengan pencapaian tujuan utama kita. Kata mereka, setiap hari kita harus membuat daftar hal yang kita ingin capai dalam urutan prioritas. Kemudian usahakan apa yang ada di daftar itu. Rencanakan pekerjaan Anda dan kerjakan rencana Anda. Merupakan kalimat yang digunakan untuk mendorong kita. Diikuti dengan peringatan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Sebagian besar dari kita ingin berhasil dalam setiap tindakan kita. Kita menikmati rasa hormat yang ada saat berhasil dan rasa kepuasan yang menemani keberhasilan. Untuk itu, banyak dari kita bisa mendengarkan para ahli, ikut seminar, dan ikut kursus-kursus dengan topik merencanakan hidup. Sesudah menjalankan apa yang direncanakan dan tetap gagal. Kenapa? Karena bagi anak-anak Tuhan ada faktor lain yang dipertimbangkan. Tuhan juga memiliki rencana bagi hidup kita. Keberhasilan sejati dari sudut pandang Tuhan hanya bisa dicapai kalau kita mengikuti rencananya daripada rencana kita sendiri. Mari kita melihat kehidupan Yesaya. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya Yesaya 49 ayatnya yang kelima. Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Sekarang Paulus
Tetapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Galatia 1 ayat 15-16. Paulus, Yeremia, dan Yesaya berbeda. Paulus dipilih oleh Tuhan untuk bisa mengerti dan menjalankan kehendak-Nya. Dia menjalani seluruh kehidupannya dengan sadar mentaati rencana Tuhan bagi dirinya. Kesadaran itu membuat perbedaan besar. Sekitar 25 tahun setelah pertobatannya, saat menghadapi penganiayaan yang berat, Paulus dengan yakin berkata, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kata jalur digunakan dalam perlombaan lari untuk diikuti oleh pelari. Rencana perlombaan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh para juri. Keinginan Paulus yang terbesar adalah mengikuti jalur Tuhan dalam hidupnya. Dia memang melakukannya. Saat akhir hidupnya, dia merenungkan kembali hidupnya yang lalu sebagai orang percaya dan berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dia menulis saat itu mendekati kematian dalam penjara di Roma. Dia akan menjadi martir karena imannya. Tetapi kehidupannya berhasil. Dia memiliki sukacita penuh dan rasa puas karena dia telah menyelesaikan jalur yang Tuhan bentangkan baginya. Dia telah melaksanakan kehendak Tuhan